挺狠。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode sebelumnya Wang Lin yang pergi ke alam dewa kuno untuk berburu binatang spiritual lagi, dia pun berhasil dapetin katak petir tuh untuk menemani petualangannya Wang Lin di alam abadi nanti. Dan ketika Wang Lin udah mulai OTW masuk ke portal alam abadi, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Wang Lin yang mulai masuk ke dalam ruang perbatasan alam abadi bagian luar, tentu aja Wang Lin harus benar-benar waspada tuh di tempat tersebut, mengingat banyak sekali kultivator ranah Soul Formation berkumpul dengan tujuan yang sama. Di momen itu, Hong Die yang ada di tempat tersebut juga terlihat kalau dia nggak mengenali Wang Lin berkat topi penyamarannya milik kakek Iyun. Beberapa saat kemudian, mereka yang melihat gerbang masuk ke bagian dalam alam abadi mulai muncul. Ada semacam perintah tuh yang diumumkan sama gerbang masuk itu, di mana mereka harus bertahan di tempat tersebut dalam waktu beberapa menit supaya kekuatan spiritual mereka bisa diidentifikasi sama gerbang alam abadi itu. Untuk jaga-jaga, Wang Lin memasang formasi penyembuh supaya kalau dia keluar dari alam abadi nanti bisa langsung sembuh total. Setelah itu ada seorang pria kroco datang-datang bikin heboh tuh, sambil berkata kalau dia meminta salah satu dari mereka untuk keluar dari sana, karena kuota untuk masuk ke alam abadi ternyata sangatlah terbatas. Pria itu yang seketika kena mental sama setiap kultivator yang mau dia usir tapi nggak ada yang bisa dikalahkannya. Justru dia malah tanpa pikir panjang tuh nyerang Wang Lin tanpa ada persiapan apapun. Tentu aja hanya menggunakan katak petir doang yang baru dikeluarkan, pria tersebut langsung muntah darah karena saking lemahnya dirinya tapi gayanya sok keras banget. Di momen itu Hong Die merasa familiar sama kekuatan spiritualnya Wang Lin, tapi masih belum tahu identitas aslinya Wang Lin karena wajahnya diblur sama topi penyamarannya. Beberapa saat kemudian gerbang menuju bagian dalam alam abadi yang mulai terbuka. Satu persatu kultivator di sana pun langsung bergegas masuk ke alam abadi. Di sini Wang Lin yang terdampar di suatu tempat yang begitu sepi, tak ada satupun kultivator di tempat itu. Dia pun memilih salah satu dari sekian banyaknya dataran untuk dijelajahi. Kasihan. 是通体用灵石造就的，难不成这里的宫殿灵石？念仙界究竟发生了什么，竟能将仙宫毁灭至此？到底是何等神通，比天地灵气精纯无数倍，仙界之气何等的气派？此地完好之时。 Beberapa hari kemudian Wang Lin yang menemukan suatu monumen yang bertuliskan tentang penjelasan di reruntuhan kuno itu. Ternyata reruntuhan tersebut dulunya adalah istana seorang immortal yang tinggal di alam abadi sana. Bagi Li Guo, seorang immortal yang tinggal di tempat itu, tajirnya tuh nggak ketulungan banget. Karena udah jadi reruntuhan aja masih begitu berharga karena tempat itu terbuat dari giok. Wang Lin yang mencoba untuk menyelidiki monumen itu dengan larangan yang dia miliki, dia pun merasakan fluktuasi kekuatan spiritual aneh tuh yang ada di bagian bawah monumen tersebut.
Dan ketika monumen itu diangkat, Wang Lin pun melihat ada sumber energi dunia abadi yang bisa dimanfaatkan Wang Lin untuk meningkatkan basis kultivasinya. Di sini Wang Lin yang berusaha menyerap energi alam abadi itu dengan roh primordialnya, datanglah seorang pria bernama Hong Wen yang berasal dari sekte pedang. Saat itu si datang-datang langsung menyerang Wang Lin sambil berkata kalau tempat itu adalah milik sekte pedang.将追杀道一，你若一意孤行，大罗剑宗也可用剑气斩杀敌人，哪怕是同等级修士罗剑宗7剑之一的顶级龙骑。去，何时成了有主之物？雷发，荒谬！此人究竟什么来头？也是化身中期顶峰。 可光靠着雷瓦，此人明明看着不过化身初期。 Hong Wen yang dibuat kena mental sama kekuatan Wang Lin yang kategorinya sama-sama Rana Soul Formation tahap awal, tentu aja Wang Lin masih ngepur Hong Wen tuh, karena dia lagi fokus untuk menyerap energi alam abadi di tempat tersebut. Dari sini Wang Lin mulai sadar tuh, kalau sekte pedang menyembunyikan sumber energi alam abadi di tempat itu dari kultivator lain, supaya bisa dipanen tiap mereka ke sana. Wang Lin yang berhasil mengumpulkan energi alam abadi di tempat itu, seketika dia cukup kaget tuh, karena energi yang baru aja sebentar dia kumpulkan setara dengan setengah kekuatan spiritual satu negara di alam manusia fana. Di momen itu Hong Wen yang sadar akan batasannya sendiri, dia pun memutuskan untuk mundur dulu, karena ada yang tak beres dengan kemampuan Wang Lin. Sampai-sampai Wang Lin tahu rencana yang telah dipersiapkan matang sama tetua sekte pedang. 想跑，等着吧！这宗门好大的手笔，在先帝以传送阵通行。 待我头门生砍上化身初期，你灭不掉我！人神不灭，肉身不死。只是时间的问题。 Hong Wen yang awalnya nggak panik sama sekali saat dirinya dikurung sama Wang Lin, karena selama jiwa primordialnya masih utuh maka dia tak akan mati. Di momen itu sih Wang Lin ngasih tahu Hong Wen tuh kalau dirinya bisa mengikis jiwanya Hong Wen secara perlahan-lahan sampai pada titik dia bakal tak bisa hidup lagi. Mendengar hal itu Hong Wen pun mulai panik tuh dan memohon ampun kepada Wang Lin. Tapi sayangnya Wang Lin udah terlanjur kesal karena Hong Wen dari tadi sombongnya minta ampun. Beberapa hari kemudian Wang Lin yang lanjut menjelajahi ke dataran lain, dia pun melihat tuh ada begitu banyak pohon abadi usia puluhan ribu tahun yang udah pada layu entah pada kenapa. Di momen itu Wang Lin mengambil beberapa pohon kayu itu untuk dijadikan patung kayu nantinya yang pastinya sih bakal jadi pasukan hebat di masa mendatang. Setelah itu Wang Lin yang menemukan suatu goa dengan segel larangan immortal pemilik dataran tersebut, dia pun memutuskan untuk berkultivasi di sana sambil menyerap larangan di tempat itu untuk bendera larangannya nanti. Wang Lin yang saat itu dikejutkan dengan tulisan aneh yang muncul dari kabut asap di tempat itu. Tentu aja Wang Lin mulai waspada tuh kalau pemilik tempat tersebut sebelumnya memperingatkan Wang Lin untuk jangan terlalu serakah mengambil apapun di dataran sana. Dan ketika Wang Lin memutuskan untuk pergi dari dataran itu, dia pun balik ke tempat awal untuk melihat harta apakah yang dimiliki oleh Hong Wen. Di mana Li Guo kala itu dibuat takjub tuh kalau di kantong penyimpanannya Hong Wen ada begitu banyak batu spiritual kelas tertinggi. Hong Wen yang memanfaatkan sedikit jiwa primordialnya itu untuk menyerang Wang Lin dari belakang. Tentu saja Wang Lin udah nunggu Hong Wen mewujudkan jiwa primordialnya itu tuh. Dimana Wang Lin yang tak segan-segan langsung melenyapkan jiwa primordialnya Hong Wen supaya pusaka pedang kunonya itu bisa jadi milik Wang Lin. Namun karena di pedang itu banyak sekali larangan yang telah dipasang sama tetua sekte pedang, Wang Lin akan mengurus hal itu nanti aja. Wang Lin yang memeriksa barang-barang milik Hong Wen lainnya ada apa lagi,
Di dalam kantong penyimpanannya itu sih ada lokasi checkpoint serta portal teleportasi tuh yang udah dipasang sama pihak sekte pedang untuk memudahkan mereka pergi ke dataran yang mereka mau. Dimana tentu aja ini adalah metode yang paling tepat bisa Wang Lin gunakan untuk menjelajahi setiap dataran di alam abadi. Setelah itu Wang Lin pun pergi ke salah satu dataran yang dipenuhi dengan gurun pasir. Dimana saat itu Wang Lin yang melihat para immortal sedang berjalan, Wang Lin pun mulai sadar tuh kalau semua yang dia lihat kala itu hanya proyeksi yang ditunjukkan sama dataran tersebut. Wang Lin yang dibuat terdiam sejenak karena kehidupan di alam immortal sana begitu makmur, justru yang bikin Wang Lin penasaran tuh kenapa mereka bisa memulai aktivitas sehari-hari pakai kekuatan langit yang terbilang boros kekuatan. Yang jelas kekuatan spiritual para immortal tuh udah di luar nalarnya Wang Lin. Sampai-sampai hal sepele aja mereka lakukan dengan kekuatan spiritual karena saking melimpahnya kekuatan spiritual mereka. Jelas kedudukan para kultivator dari alam manusia fana udah begitu jauh banget tuh perbedaan satu sama lain kalau dibandingkan. Wang Lin yang udah puas melihat kemegahan hidup para immortal di alam abadi sana cukup membuatnya iri karena bisa hidup begitu damai. Justru masalah utamanya sih masih bikin Wang Lin penasaran tuh. Kira-kira kekuatan macam apakah yang udah bikin peradaban para immortal di dataran itu lenyap gitu aja. Karena kekuatan yang melenyapkan peradaban tersebut pastilah bukan berasal dari dunia sana. Lebih tepatnya ada makhluk yang jauh lebih kuat dari para immortal itu. Selang beberapa waktu, Wang Lin pun diperlihatkan dengan serangan yang muncul dari atas langit, di mana serangan itulah yang telah menghancurkan peradaban para immortal di tempat itu. Wang Lin yang begitu merinding melihat para immortal yang udah kuat banget bisa lenyap dengan serangan yang datang dari entah mana. Seketika Wang Lin pun mikir keras tuh, apakah orang yang melakukan hal itu berada di tempat tersebut juga. Di momen ini ketika Wang Lin merasakan ada serangan dadakan dari arah sampingnya saat itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira siapa tuh yang mau nyerang Wang Lin barusan? Apakah Hong Die atau kultivator lain dari sekte pedang? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.